Ya, serangan di Pulau Kis tadi dibalas Iran dengan menyiagakan seluruh koleksi rudalnya. Dikutip dari Tasnim News Agency, media resmi Iran merilis video memperlihatkan kekuatan sistem persenjataan strategis milik Korps Garda Revolusi Iran IRGC. Dalam video ditampilkan kesiapan operasional serta momen peluncuran deretan rudal balistik jarak menengah dan taktis yang menjadi andalan pertahanan udara Iran. Pemirsa, Iran mengaku siap merespon setiap bentuk ancaman serangan yang dilakukan Amerika. Di tengah memanasnya konflik Amerika dan Iran, Arab Saudi menyerang kelompok Houthi Yaman yang menjadi proksi Iran. Saudi menyerang kompleks Bandara Internasional Sana'a. Kelompok Houthi menuding Arab Saudi sebagai dalang di balik serangan udara itu. Houthi pun mengutuk keras serangan terhadap fasilitas sipil ini. Houthi menyebutkan sebagai pelanggaran fatal terhadap kedaulatan Yaman sekaligus pelanggaran berat atas kesepakatan gencatan senjata tahun 2022. Sementara itu, pesawat milik maskapai Iran, Mahan Air, terpaksa mengalihkan pendaratan darurat ke Bandara Hudaidah setelah bandara di Sana'a digempur militer Saudi saat pesawat itu tengah mendekat. Pihak Houthi menuding Arab Saudi berada di balik pengeboman pangkalan udara Sana'a untuk menggagalkan rute penerbangan perdana mereka. Namun Menteri Pertahanan Yaman menyatakan tindakan ini diambil sebagai langkah defensif untuk menghadapi setiap pesawat asing yang dinilai melanggar ruang udara mereka. Pesawat komersial tersebut diketahui membawa pulang delegasi Houthi dari Teheran usai menghadiri upacara penghormatan terakhir mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ya, akibat serangan tersebut ribuan warga Yaman menggelar unjuk rasa protes terhadap serangan udara yang menghantam Bandara Internasional di Sana'a. Ribuan warga Yaman turun ke jalan utama kota Sana'a sambil membawa poster berisi kecaman terhadap serangan udara fasilitas penerbangan sipil yang dituduhkan kepada koalisi Arab Saudi. Warga menilai agresi itu sebagai pelanggaran kedaulatan yang nyata. Dalam aksi ini demonstran juga menyampaikan apresiasi terima kasih atas dukungan politik serta bantuan kemanusiaan dari Iran di tengah blokade laut dan udara di sekitar Yaman. Gelombang protes ini juga sebagai bentuk dukungan masyarakat Yaman terhadap Iran untuk terus melawan pihak Washington dan sekutunya. Pemirsa, aksi saling serang militer Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Amerika kembali memberlakukan blokade total terhadap seluruh pelabuhan di Iran mulai Selasa sore waktu Washington. CENTCOM menyebut perintah ini langsung datang dari Presiden Donald Trump. Perintah blokade datang dari Presiden Trump. Imbasnya seluruh armada kapal perang, pesawat tempur, helikopter militer Amerika di kawasan Timur Tengah dalam posisi siap perang. Blokade ini menyasar seluruh kapal yang bergerak menuju atau meninggalkan wilayah pesisir Iran. Sementara pelayaran komersial internasional lainnya tetap diizinkan melintas dengan syarat patuh dengan koridor pemeriksaan ketat yang ditetapkan militer Barat. Amerika juga berencana menerapkan biaya transit 20% di Selat Hormuz yang langsung ditolak keras oleh Menlu Iran Abbas Araghchi. DPR menargetkan rancangan undang-undang perampasan aset rampung dibahas dan disahkan pada tahun ini. Pasalnya, belit regulasi itu telah masuk ke dalam prolegnas prioritas 2026. Ya, DPR menegaskan jajarannya terus melanjutkan pembahasan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3. Pembahasan dilakukan dengan melakukan berbagai rapat dengar pendapat umum. Tujuannya untuk menjaring masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder terkait dengan RUU itu. Pemirsa, tekad DPR ini sekaligus menepis kabar bahwa RUU perampasan aset dihentikan. Isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU
perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas. Kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tadi berita kita ada hubungannya tentang FBI ya. Apa hubungannya dengan FBI? Jadi ternyata polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI hingga Secret Service AS dalam mengusut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Wow, menyeret atau mengajak kerjasama FBI. Ya, sejumlah personel FBI dan Secret Service Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jadi pemirsa, keterlibatan FBI dan Secret Service Amerika ini untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 4 jam sebelum barang bukti dibawa penyidik ke Kejaksaan Agung. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pelimpahan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dapat mempercepat proses penegakan hukum. Pasalnya, kewenangan Polri terbatas pada penyelidikan dan penyidikan saja. Seperti kita ketahui dalam hal melakukan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Ya pemirsa, serangan udara Amerika Serikat menghantam sejumlah wilayah strategis di sepanjang pesisir Iran. Salah satunya Pulau Kis yang diserang semalam suntuk. Pemerintah Iran melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di Pulau Kis.